Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, tentang keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan, yaitu tuftahu abwabul jannati wa abwabul khairi fihi. Fa fi syahri ramadhana tufattahu abwabul khairi wa tughallaqu abwabus syarri. Wa huwa ma fussira bihi qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza jaa ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suddifatish syayatinu. Faqauluhu futtihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari yahtamilu ayyakuna lafdhu futtihat ala zahirihi fayakunu dhalika alamatan ala barakati syahri wa ma yurja lil amali fihi minal khair wa yahtamilu ayyarida bi fathi abwabil jannati kathrata thawabi ala siyami syahri wa qiyamih wa annal amala fihi yuaddi ilal jannah. Kaum muslimin sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga yang merupakan keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan adalah dibukanya pintu-pintu surga dan dibukanya pintu-pintu kebaikan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyatakan, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah." Apabila telah datang bulan suci Ramadan, maka dibukakan semua pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan digunci semua pintu-pintu neraka. Wa suddifatish syayatin, dan dirantai semua syaitan-syaitan yang menggoda umat manusia. Di dalam kata-kata futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, para ulama mengatakan maksud dibukakan pintu-pintu surga ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memang dibukakan pintu surga seluruhnya secara hakiki, yakni di dalam bulan suci Ramadan selama 30 hari atau selama 29 hari, di mana semua umat Islam berpuasa di bulan tersebut, maka pintu surga terbuka menanti-nanti hamba-hamba Allah yang saleh yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Maka dapat difahami bahwasanya terbukanya pintu surga di dalam bulan suci Ramadan merupakan satu keberkahan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Dan di sana orang yang mengamalkan ibadah, khususnya ibadah berpuasa di bulan suci Ramadan, mengharap kebaikan yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak di dalam surga, insyaallah taala. Yang kedua, maksud dibukakan pintu surga bukanlah dibukakan secara hakikat, melainkan maksud dari dibukanya pintu surga adalah banyaknya gandaan pahala terhadap orang-orang yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang mau mendirikan malam dan orang-orang yang mau berbuat kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Maka semua hal-hal tersebut merupakan hal yang akan membawa orang yang mengamalkan kebaikan-kebaikan menuju kepada surga. Dalam sebuah ungkapan bahasa Arab dikatakan,
qad futihat lakum abwabul jannah. Hai musuhku, bagi kalian sekarang telah dibuka pintu surga. Maksud dari ungkapan dalam bahasa Arab tersebut adalah dibukanya kemungkinan untuk memasuki surga. Maksud memasuki surga adalah memasuki kesenangan dan ketenangan. Dalam lafaz selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan wa ghuliqat abwabun nar. Di dalam bulan suci Ramadan digunci semua pintu-pintu neraka. Dengan makna di dalam bulan suci Ramadan sangat banyak keampunan dan kelepasan yang Allah berikan daripada orang-orang yang berbuat dosa. Maka sungguh istimewa bulan suci Ramadan yang tidak didapatkan keistimewaan tersebut di bulan-bulan lainnya, melainkan hanya di bulan ini. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis tersebut, pada akhir hadis Nabi menyebutkan wasuddifatish syayatin. Dirantai semua syaitan-syaitan. Sekarang timbul beberapa pertanyaan. Rasulullah SAW telah menjanjikan 3 hal yang istimewa di dalam bulan suci ini. Dibukanya pintu surga, dikuncinya pintu neraka, dan dirantai semua syaitan-syaitan yang mengganggu dan menggoda manusia. Lantas, kenapalah terjadi semua dosa-dosa? Padahal Rasulullah menjanjikan syaitan telah dikunci dan dirantai di dalam bulan suci Ramadan. Kenyataannya, kejahatan-kejahatan terjadi di mana-mana di dalam bulan suci Ramadan. Orang yang berbuat maksiat tetap berbuat maksiat di dalam bulan suci Ramadan. Maka antara yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis tersebut dengan kenyataan yang telah kita lihat seperti bertolak belakang, seolah-olah tidak sesuai seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka para ulama menjelaskan dan menafsirkan maksud hadis ini. Maksud dirantai semua syaitan-syaitan adalah qad taqa'u syurur wal ma'asi fi Ramadan kathiran falau sulsilat lam yaqa' syai'un min dhalika fanaqul hadha fi haqqis shaimin alladzina hafadhu ala syurutis shaumi wa ra'u adabah. Rasulullah menjanjikan syaitan akan dikunci dan diikat dengan rantai di dalam bulan suci Ramadan, sehingga syaitan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menggoda orang-orang di dalam bulan suci Ramadan. Maka adapun siapa orang tersebut yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yang tidak mampu digoda dan didaya oleh syaitan. Jadi orang-orang yang dijanjikan tidak sanggup dan tidak mampu didaya oleh syaitan adalah orang-orang yang berpuasa. Alladzina hafadhu ala syurutis shaumi. Bukan hanya berpuasa dengan berkataan bahwa aku telah berpuasa, aku telah makan sahur, aku menahan laparku. Bukan hanya itu, tetapi orang yang berpuasa dan sungguh-sungguh menjaga syarat-syarat puasa. Wara'au adabah, dan sungguh-sungguh menjaga adab-adab di dalam bulan suci Ramadan. Maka orang-orang itulah yang terjaga dari godaan syaitan. Maka syaitan terkunci dan terikat sehingga tidak mampu mendaya dan menggoda orang-orang yang benar-benar berpuasa dan menjaga syarat-syarat puasa serta memelihara adab-adab di dalam bulan suci Ramadan. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Bukan hanya itu. Ada sebahagian ulama memberi jawaban. Wa qila al-musalsalu ba'du syayatin wa humul muraddatu la kulluhum. Sebahagian ulama mengatakan yang dirantai di dalam bulan suci Ramadan bukanlah seluruh syaitan, tetapi yang dirantai di dalam bulan suci Ramadan hanyalah sebahagian syaitan, yaitu golongan syaitan yang muraddah.
Maksud daripada golongan syaitan yang muraddah yaitu syaitan-syaitan yang melampaui batas, syaitan-syaitan yang sangat angkuh dan keras. Maka syaitan-syaitan itulah yang dikunci dan diikat dengan rantai di dalam bulan suci Ramadan. Wal maqsudu taqlilu syururi fihi wa hadha amrun mahsus. Fa inna wuqu'a dzalika fihi aqallu min ghairihi. Kita telah melihat di dalam bulan suci Ramadan, sekalipun terjadi dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan di dalam bulan suci Ramadan, pasti tidak sebanyak dan tidak separah yang terjadi di luar bulan suci Ramadan. Maka maksud dikuncinya syaitan ataupun dirantainya syaitan di dalam bulan suci Ramadan adalah syaitan-syaitan yang membangkang, yang sangat membangkang dan melampaui batas, yaitu yang diistilahkan al-muraddah. Jawaban yang ketiga yang diberikan oleh sebagian ulama, la yalzamu min tasalsulihim wa tasdifihim kulluh alla taqa'a syururun wala ma'siyah lianna lidzalika asbaban ghaira syayatin kan nufusil khabithah wal 'adatil qabihah wa syayatinil insaniyah. Sebahagian ulama lain mengatakan penyebab terjadinya dosa bukan hanya disebabkan oleh syaitan. Sekalipun syaitan telah dirantai oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan, kemungkinan terjadi dosa juga masih ada. Karena penyebab terjadi dosa bukan hanya gangguan dan godaan syaitan. Di antara lain, penyebab terjadi dosa nafsu yang khabithah. Maksud daripada nafsu yang khabithah adalah hawa nafsu yang jahat, hawa nafsu yang keji yang terdapat di dalam hati dan jiwa setiap manusia. Maka ketika seorang manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, tidak mustahil terjadilah kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa bagi manusia tersebut di dalam bulan suci Ramadan. Maka dosa dan kejahatan tersebut murni dari hawa nafsunya, bukan dari godaan syaitan. Dan juga penyebab terjadinya dosa dan kejahatan di dalam bulan suci Ramadan juga dimungkinkan oleh al-'adatul qabihah, kebiasaan yang jelek. Kebiasaannya di luar bulan suci Ramadan terbawa di saat dia memasuki bulan suci Ramadan. Sehingga kebiasaan-kebiasaan jahatnya dulu belum sempat dia ubah dan dia tetap melakukannya di dalam bulan suci Ramadan. Yang ketiga, yang menyebabkan kita terjadi kepada dosa dan terjumus kepada kesalahan adalah syayatin insaniyah. Maksud pada syayatin insaniyah adalah manusia-manusia yang bersifat dan berwatak selayaknya sifat dan watak syaitan. Dia adalah orang yang jahat serta mengajak orang lain untuk berbuat kejahatan besertanya. Itulah yang dimaksudkan dengan syaitan insaniyah ataupun syaitan manusia. Dia tidak berusaha memperbaiki orang lain. Dia tidak berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Bahkan dia mengajak orang lain untuk berbuat kejahatan. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Wa yahtamilu ayyakuna tasdifu syayatin ta'biran ala sabilil majaz wa huwa ibaratun an ta'jizihim anil ighwa'i wa tazyini syahawat fayuqsimuhumullahu fihil muslimin aw aktsarahum fil aghlab minal ma'asi wa la yakhlusu ilaihim fihi syayatin kama kanu yakhlusuna ilaihim fi sairis sanah. Adapun maksud dikuncinya dan dirantainya syaitan di dalam hadis tersebut juga mungkin dimaksudkan dengan bentuk secara kiasan. Bukan dibawakan rantai dan diikatkan syaitan semuanya, bukan. Tetapi maksud daripada dirantaikannya semua syaitan-syaitan adalah mereka tidak sekuat di bulan-bulan yang selain di bulan Ramadan. Mereka tidak mampu untuk menggoyah iman dan ketakwaan seorang mukmin di dalam bulan suci Ramadan sebagaimana syaitan-syaitan mampu menggoyah ketakwaan seorang mukmin di luar bulan suci Ramadan.
Sehingga orang-orang mukmin terpelihara dan terselamatkan ibadahnya di dalam bulan suci Ramadan. Waqtasallahu azza wa jalla layali syahri ramadhana kullaha bikathratis silati rabbaniyah wa nafahatil ilahiyah fa fil laili tasarri tajalliyatil anwaril ilahiyah allati yatajalla biha Allahu ala khalqihi. Kemuliaan bulan suci Ramadan bukan hanya di siang hari, tetapi di malam hari juga Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan di dalam bulan suci Ramadan. Yakni Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berbagai rahmat dan berbagai anugerah kepada umat Islam, kepada seluruh manusia yang mengharap keridhaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan ini. Rasulullah berfirman dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Idza kana awwalu laitin min ramadhana futihat abwabul jinan kulluha." Apabila datang permulaan malam di dalam bulan suci Ramadan, maka dibukakan semua pintu surga. Sama dengan maksud hadis yang telah kita sebutkan. La yuqlaqu minha babun wahidun syahra kullah. Tidak akan dikunci satu pintu pun dari pintu surga di dalam bulan suci Ramadan. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun kulla lailatin. Falam yuftah minha babun wahid. Dan semua pintu-pintu neraka dikunci di dalam bulan Ramadan. Tak pernah dibuka satu pun dan sesaat pun pintu di dalam bulan suci Ramadan. Wa ghullat utatus syayatin. Syaitan-syaitan yang uttah. Maksud daripada syaitan yang uttah sama dengan maksud syaitan yang muraddah, yaitu syaitan-syaitan yang melampaui batas, yang sangat ingkar dan sangat keras. Maka syaitan-syaitan ini semuanya dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Wa nada munadin fis sama'id dunya kullalailah ilam fijari subhi ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiy syarri intahi hal min mustaghfirin fayughfar lah hal min ta'ibin fayutab alaih hal min sa'ilin yu'ta su'alah hal min da'in fayustajabulah. Wallahi azza wa jalla 'inda waqti fitrin kulli lailatin min ramadhana mutaqa'u yu'taquna minan nari. Selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, di setiap malam di dalam bulan suci Ramadan ada seorang malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menyeru seluruh ahli bumi, untuk menyeru seluruh manusia yang berpuasa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan tersebut. Ya baghiyal khairi, wahai orang-orang yang loba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wahai orang-orang yang sangat ingin melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Halumma, bersegeralah untuk berbuat kebaikan dan ketaatan-ketaatan, karena tidak ada kesempatan lain yang lebih hebat, yang lebih banyak balasan dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala selain kesempatan di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian malaikat tersebut juga menyeru, ya baghiyasy syarri intahi, wahai orang-orang yang sering dan selalu berbuat kejahatan dan keburukan, intahi, hentikan kejahatan dan keburukanmu, karena ini telah datang bulan maghfirah, bulan keampunan dan penghapusan semua dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkanlah kejahatan tersebut, tinggalkanlah kesalahan tersebut. Hal min mustaghfirin fayughfarlah. Apakah ada orang yang ingin beristighfar, orang yang ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni orang tersebut. Hal min ta'ibin fayutab alaih. Adakah orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah, maka Allah senantiasa menerima taubat orang tersebut. Hal min sa'ilin yu'ta su'alah. Adakah orang-orang yang ingin berdoa, yang ingin meminta kepada Allah sebuah hajat, maka memintalah, berdoalah,
Allah akan memberikan dan mengabulkan permintaanmu. Hal min da'in fayustajab lah. Adakah orang-orang yang berdoa kepada Allah? Jangan ragu. Fayustajab lah. Maka doa tersebut pasti akan diterima dan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi azza wa jalla inda waqti fitrin kulla lailah min ramadhana mutaqa. Allah Subhanahu wa taala memerdekakan, yakni membebaskan umat-umat yang berdosa, yang ingin bertaubat kepada Allah dari kalangan umat Islam di setiap malam di dalam bulan Ramadan, dilepaskan dan dibebaskan dari hukuman dan siksaan di dalam api neraka. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Untuk pertemuan ini kami cukupi sampai di sini. Semoga apa yang telah kita dengar bersama-sama memberi manfaat bagi kita, terutama sekali kepada saya sendiri dan kepada seluruh pendengar yang dirahmati Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.